Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya sudah saya sampaikan dosa besar perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan. Kaitan dengan menyerupai itu tentunya nanti juga dengan kaitan dengan pekerjaan. Terkadang bahkan sering terjadi perempuan jadi kuli bangunan, angkat-angkat kuli panggul ya. Anak kecil karena memang sejak kecil seperti itu, bahkan dia harus menyembunyikan jati dirinya. Seharusnya dia itu perempuan, tapi karena memang kebutuhan dia bisa kerjanya seperti itu, kerja sampai seperti itu. Itu tentunya yang perlu dipertanyakan adalah keluarganya. Jadi keluarga dari ibunya, dari bapaknya itu tentunya harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya, sebelumnya kan pernah kita bahas tentang warisan. Kenapa kok laki-laki itu bagian lebih besar dibandingkan perempuan? Ya karena memang seperti itu. Paman, pakde, misalnya seperti itu, dia dapat bagian lebih besar ketika misalnya ada ponakannya yang butuh bantuan, dia yang berkewajiban memberi bantuan tadi. Lebih-lebih misalnya karena nggak punya orang tua lagi, udah nggak punya bapak lagi, udah nggak punya ibu lagi, sehingga dia harus hidup seperti itu, kerja seperti itu, tentunya keluarganya juga harus memperhatikan. Mereka lebih berhak untuk disedekahi dibandingkan orang lain. Jadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat. Meskipun dua-duanya dapat pahala, tapi kalau sedekah kepada keluarga itu dapat dua kebaikan. Pertama, pahala sedekah tadi. Yang kedua, pahala silaturahim. Ya, selanjutnya dosa besar selanjutnya adalah lelaki yang membiarkan istrinya berbuat serong, dayus. Jadi di sini dikatakan dayus itu serong, tapi perlu diperhatikan juga bukan cuma serong saja yang menyebabkan seseorang itu dayus. Jadi intinya laki-laki yang membiarkan istrinya atau keluarganya melakukan maksiat-maksiat atau melanggar aturan-aturan Allah, maka dia juga termasuk dayyus. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau perempuan yang musyrik. Maksudnya tidak pantas laki-laki pezina kok nikahnya dengan perempuan muslimah, nggak pantas.
kecuali sesama pezina atau kalau enggak wanita yang musyrik. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Seorang laki-laki atau perempuan siapapun kalau dia ngaku sebagai seorang muslim, kalau nikah itu jangan sampai nikahi pezina. Entah itu laki-laki atau perempuan, atau dilihat aja track record sebelumnya. Apalagi udah terkenal jeleknya, terkenal buruknya, maka kita nggak boleh nikahin. Meskipun bisa jadi ya cantik, bisa jadi dia juga ganteng atau banyak hartanya. Namun laki-laki atau perempuan muslimah itu haram untuk nikahi yang pezina, biasa zina atau murahan atau gampangan, sehingga dengan lawan jenis muda atau banyak melakukan hal-hal yang menjurus kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Ya udah, hindari orang-orang seperti ini, karena semua itu haram untuk orang beriman. Gak boleh, kecuali kalau taubat. Kecuali dia sudah taubat, maka dia boleh dinikahi. Jadi seperti itu. Nah, kenapa Pak ayat pertama itu disebutkan tentang hal ini? Ini pun juga berlaku ketika seseorang bila mana sudah pernah nikah, dia nikah dengan wanita, kok istrinya itu zina, ya udah nggak pantas, udah cerai aja. Udah nggak bagus, itu nggak haram buat orang beriman. Kok membiarkan itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya di agama sebelah, kalau sudah dinikahkan itu nggak boleh bercerai, meskipun pasangannya tadi KDRT, meskipun pasangannya nggak ngasih nafkah lahir ataupun batin, atau bahkan meskipun pasangannya selingkuh atau apapun. Dengan berbagai alasan itu tidak diperkenankan untuk bercerai, sampai seperti itu. Pernah dengar nggak? Jadi seperti itu tidak diperkenankan. Kalau dalam Islam, kalau orangnya itu udah jelek, ya udah cerai. Meskipun bukan berarti terus cerai itu dipermudah, enggak juga. Cerai itu memang alternatif terakhir ketika tidak bisa diperbaiki, sudah dinasehati, sudah dinasehati dari berbagai pihak, dari pasangannya, dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan udah nasihati, atau kiai yang udah nasihati, kok nggak bisa, maka baru diperbolehkan cerai dengan berbagai alasannya. Jadi selagi itu pantas untuk cerai, sah untuk cerai, maka dipersilahkan. Ya, intinya seperti itu, kalau kita punya pasangan kok melakukan zina, yaudah kita harus singkirkan dia. Jadi kalau kenapa kok Allah haramkan daging kambing, sapi, atau unta, ayam, itu kan ada rasa cemburunya ada. Beda dengan babi. Kenapa babi haramkan? Kalau babi kan gantian. Seperti itu melakukannya gantian. Laki-laki jantan 2, betina 1, ya wis gantian. Nggak ada cemburu. Beda kalau kambing jantan 2, betina 1, padu sik menang lagi dapatan gitu. Seperti itu. Karena itu bila mana itu hewan-hewan yang halal itu dimakan, nanti akan menjurus kepada fitrahnya. Tapi bila mana yang dimakan adalah babi, ya naudzubillah. Nah, bisa jadi ya wis kamu pakai istriku ya nggak apa-apa, naudzubillah. Nggak ada rasa cemburu, atau bahkan naudzubillah min syarri dzalik, malah tidal bojone. Tidal ditunggangi di sana, ya Allah. Entah karena hutan, ya wis aku pengennya sama istrimu, ya sah ya Allah. Naudzubillah min syarri dzalik.
itu haram, nggak boleh. Jadi laki-laki itu harus punya kehormatan, harus dipegang. Itu rasa cemburu, itu tentunya ada karena memang dibikin seperti itu supaya kita sesuai dengan syariat. Kembali lagi, syariat itu pasti sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia pasti cemburu ketika pasangannya dengan yang lain. Terutama laki-laki, dia pasti akan fitrahnya, dia akan cemburu ketika istrinya melakukan hal yang seperti itu. Kita lanjutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wattayyusu, dan dayyus, yakni laki-laki yang membiarkan istri yang berbuat serong. Warajalatun nisa'i, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. 3 kelompok ini tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Berarti 3 hal ini disamakan derajatnya. Seseorang durhaka kepada orang tua itu sama seperti dayyus. Seseorang dayyus itu sama seperti perempuan yang menyerupai laki-laki. Semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi selanjutnya An-Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Yang pertama, mudmiru khamrin, pecandu minuman keras. Wal 'aqu liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wattayyusul ladzi yukirrul khubatha fi ahli. Yang ketiga adalah dayyus, yang membiarkan kekejian, perbuatan serong pada keluarganya, pada istrinya. Pada ahlihi di sana lebih kepada istri, meskipun nanti juga masuk juga di sana anak perempuan. Ahlun itu kan aslinya keluarganya. Keluarganya melakukan kesalahan kok dibiarkan, maka laki-laki seperti ini masuk di sini, dayyus ini tadi. Jadi dari 2 hadis ini kita tahu bahwa haram masuk surga orang yang dayyus tadi, membiarkan keluarganya melakukan al-khubtha. Al-khubtha, hal-hal yang keji, yang jelek. Dan itu jeleknya menyeluruh. Siapapun pasti menganggap itu adalah kejelekan, terutama serong tadi. Ya, selanjutnya Al-Musannif berkata, yakni Adz-Dzahabi. Jadi kitab ini kan karya Imam Adz-Dzahabi. Dia berkata, seseorang yang memperkirakan istrinya berbuat serong lalu dia berpura-pura tidak mengetahuinya karena cintanya kepada istri itu, nah ini masuk di sini. Dayyus itu seperti itu. Kita ada indikasi serong, kok dibiarkan saja? Karena mungkin ya piye bojone ya ayu misalnya seperti itu. Jadi ada indikasi ke sana, tapi dia pura-pura tidak tahu karena dia cinta kepada istrinya. Nah ini termasuk dayyus. Atau karena dia masih punya hutang, padahal orang yang lemah, istri yang bekerja, padahal dia adalah orang lemah. Maksudnya apa? Ini kaitan dengan istrinya bekerja, laki-lakinya nggak punya penghasilan. Istrinya serong. Lah ya wis aku ya nepeng uripku omaisane, naudzubillah min syarri dzalik. Dan seperti itu yang terjadi. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya kaitan dengan
kaitan dengan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Mungkin kalau kaitan dengan pakaian, kaitan dengan gaya itu sedikit. Tapi kaitan dengan pekerjaan ini banyak. Jadi emansipasi wanita atau wanita pengen unggul dibandingkan laki-laki atau minimal disamakan derajatnya dengan laki-laki, misalnya seperti itu juga termasuk hal yang diharamkan oleh Allah, tidak diperkenankan dalam Islam. Ya harus sesuai dengan syariat Islam. Karena akhir-akhir ini orang-orang liberal, orang-orang di luar, orang yang mungkin ngakunya juga Islam tapi pengen merusak Islam dari dalam, itu merusaknya dari wanita. Wanita dikasih iming-iming, kamu kerja, wong laki bisa kerja, kamu masa nggak bisa. Kejar karirmu juga misalnya, dan seterusnya, sehingga dia keluar dari kodratnya. Kodratnya di sini entah hal-hal yang wajib harusnya dia lakukan, dia tinggalkan semua. Kalau udah seperti itu, ya mungkin bisa jadi istrinya gaji lebih tinggi, tapi ini yang menyebabkan nanti akhirnya laki-laki jadi dayus tadi. Dia biarkan istrinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi suaminya nggak bisa ngapa-ngapain, suaminya lemah, apalagi dia punya hutang, terlilit hutang, yang bisa menghidupi dia cuma istrinya. Akhirnya dia dayus, dia biarkan istrinya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Atau karena mas kawinnya yang besar, atau karena dia mas kawinnya besar apa? Lah Nabi biyen tak bayar dulu, maharnya dulu terlalu besar. Oh dia akhirnya serong, misalnya. Lah ini aku jalur cerai kan akhirnya mas kawin jadi milik istrinya kan gitu. Jadi mas kawin jadi mahar itu memang sesuai dengan permintaan calon istri. Berapapun mintanya, selagi laki-laki siap ngasih, udah kasih. Namun setelah nikah, kalau dikumpul ya udah, mahar itu udah jadi milik istrinya. Karena itulah yang menyebabkan wanita tadi halal buat laki-laki tadi. Itu dengan mahar tadi. Jadi seperti itu. Nah kalau itu besar bagaimana? Ya udah, kalau memang dia siap ya silakan. Tapi ya konsekuensinya tadi, misalnya terjadi seperti ini, istrinya dayus, maka istrinya melakukan serong, terus suaminya khawatir lagi yang benus bayar gede misalnya. Nah, dia cantik ternyata seperti ini, terus dia biarkan istrinya. Nah ini juga termasuk dayus, tidak diperkenankan. Atau karena dia memiliki anak yang masih kecil, yang jika istrinya itu mengajukan kepada hakim, maka sang hakim akan memutuskan istrinya lebih berhak mengurus anaknya, sehingga dia tidak bisa mengambil tindakan apa-apa terhadap istrinya itu. Maksudnya apa? Misalnya anak kecil itu kan pasti ya hakim menetapkannya anak itu bersama istri. Wah, ini ya anak, dan saya senang dengan anak saya. Kalau dicerai nanti pasti akan ikut istri. Lah saya bagaimana kan gitu. Karena alasan seperti ini lantas dia membiarkan istrinya melakukan kesalahan, melakukan serong atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ini sama saja mereka itu termasuk dayus. Sungguh tidak ada kebaikan sama sekali padanya dan pada orang yang tidak memiliki kecemburuan. Jadi cemburu inilah yang dijaga oleh Islam. Yang dijaga oleh Islam sehingga laki-laki itu harus memiliki ini. Sampai di sini bisa dipaham? Ada yang perlu ditanyakan? Kok ngantuk? Ya, sambil nunggu pertanyaan. Jadi dayus di sini itu membiarkan
pasangannya, membiarkan anaknya, membiarkan siapapun yang ada di keluarganya, ini membiarkan melakukan pertama serong, kedua semua maksiat. Misalnya membiarkan istrinya nggak pakai jilbab ketika keluar rumah misalnya, atau tidak memakai pakaian yang syar'i ketika keluar rumah misalnya, atau memakai pakaian yang apa namanya, kemarin ditanya metetet, nah misalnya seperti itu, atau pergi jauh tanpa mahram misalnya, atau melakukan apapun yang salah kok tidak diingatkan misalnya, atau meninggalkan hal yang wajib, misalnya istri ini nah sholat, nah, kalau suami cuma diem ya juga termasuk dayus, atau meninggalkan puasa wajib misalnya, atau apapun intinya yang melanggar syariat. Anaknya juga sama, kaitan dengan anak juga sama, membiarkan anaknya pacaran sebelum nikah misalnya. Anak perempuannya dibiarkan pacaran, goncengan yang dindi, pulang pagi, ora pulang malam, pulang pagi misalnya, atau hal-hal yang diharamkan ini seperti itu. Nah, kenapa kok ini termasuk dayus? Karena seharusnya laki-laki itu jadi qawwamun 'alan nisa, dia harus jadi pemimpin yang bagus, tegak di atas perempuan. Selain itu, karena dia jadi pemimpin, maka dia yang bertanggung jawab atas kebaikan pendidikan anak dan istrinya. Jadi kalaupun misalnya istrinya balelo, keluar dari Islam, atau murtad, atau tadi melakukan zina atau apapun, itu ya tanggung jawab suami. Itu pasti akan ditanya oleh Allah. Suami akan ditanya, kenapa kok istrimu seperti ini? Kenapa anakmu gak sholat? Kenapa kok anakmu melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah? Itu semua pertanyaan akan diberikan kepada pemimpin laki-laki terutama. Ya, kenapa kok seakan di apa yang saya sampaikan ini seakan wedok kok serba tempatnya salah ngono ya. Seakan kok kabeh nek sing elek kudu mau wedok ora, bukan itu. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia dibiarkan maka dia akan tetap bengkok. Tapi kalau dipaksa untuk lurus maka dia patah. Maka dari itu kita harus nasihati terus menerus. Ya, sebagai wanita pun juga harus siap dengan omongan ini, karena itu sabda Nabi, nggak akan salah. Pasti seperti itu. Cukup sampai sini. Ada yang perlu ditanyakan, Bu? Ibu kita rada kesinggung ya. Nah, laki-laki lihat istrinya melakukan selingkuh, dia harus cemburu. Nah, kenapa kok laki-laki boleh nikah lebih dari satu? Ya itu syariatnya seperti itu lah, gitu aja. Ya boleh kalau memang suami siap untuk itu. Ure ya. Ure. Ya kita membahas syariat, kita bukan membahas apa-apa. Ini kaitannya dengan bukan uri atau enggak uri. Nah kalau itu istrinya akan apa kan itu. Makanya pentingnya kalau menikah lagi itu juga harus pengetahuan istri pertama. Ya supaya apa? Ya supaya nanti jelas di awal. Cukup sampai sini. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas? Terus bagaimana kalau misalnya
seorang istri, kalau tadi kan seorang istri melakukan serum kok suaminya tahu, maka suaminya kan akan ditanya, dia masuk sama-sama bareng masuk neraka kalau gitu. Suaminya tahu istrinya serum selingkuh, suaminya tahu dia biarkan, tidak dinasihati atau tidak dicerai, maka suaminya bareng masuk ke dalam neraka. Itu karena dia dayus. Bagaimana kalau orang ketahuan? Ayo, kan ada kemungkinan toh. Jadi seorang istri selingkuh orang ketahuan, ya udah, suaminya juga nggak tahu, maka itu ya tanggung jawab istri itu sendiri. Dia yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi yang kalaupun masuk neraka ya udah istrinya saja, karena suami kan tahu. Paham ya sampai sini? Kalau pura-pura nggak tahu kan saya tadi udah nyampaikan, berarti kan dia tahu. Kalau pura-pura nggak tahu itu berarti aslinya dia tahu. Kalau dia tahu kok tidak dinasihati, maka dia dayus ini nggak mungkin masuk surga gitu loh. Tapi kalau tidak tahu misalnya, kalau tidak tahu ya udah, ribut. Oh mungkin, aku kan juga ngerti. Karena ulama menyampaikan seperti itu. Itu bukan kan embun, faktanya enten betul. Ya ngerti aku ya. Kalau ulama menyampaikan ya itu ada kemungkinan iya. Bisa dipaham sampai sini? Ya jelaslah orang tua sebagai orang tua juga harus nasihati kan gitu. Jadi sebagai orang tua didik anak itu bukan cuma sampai dia nikah saja. Setelah itu juga harus diperhatikan juga kaitan dengan syariat Islam ini. Bahkan sering saya sampaikan bahwa sebagai orang tua itu juga harus kriteria, tetap tanyain anak istri anaknya meskipun dia sudah nikah, kaitan dengan sholatnya, kaitan dengan kewajibannya, kaitan dengan hal-hal yang tadi buka aurat atau pekerjaannya, itu juga harus teliti, kita harus tanya, harus terbuka semuanya, sehingga kalaupun yang dia lakukan itu hal yang haram, maka kewajiban kita menasehati. Jangankan yang ada hubungan kerabat, tadi sebagai orang tua dengan anaknya yang sudah nikah, yang sudah pindah jauh dari orang tuanya. Sebagai kiai ngene iki jenengan sapa kan dudu sapa gua asline. Nah, kewajiban saya kan nyampaikan. Kalau saya tahu pasti akan saya tegur kan gitu. Sebenarnya sama, lebih-lebih yang ada hubungan kerabat lah gitu. Maka itu juga harus diingatkan. Misalnya anak kita laki-laki, istrinya kalau keluar rumah gak pakai jilbab, ya anak kita yang kita marahin supaya dia nasihati istrinya supaya ketika keluar rumah harus pakai jilbab, begitu. Paham gak sampai sini? Ya silakan. Ya gini, siapa namanya? Bapaknya siapa? Quraisy Shihab juga pernah ditanya tentang itu. Ya dia ya tanggung jawab masing-masing menurut jadinya. Padahal Quraisy Shihab itu juga punya tafsir. Kok iso anake kaya ngono ya? Ya wallah. Dia punya tafsir dia. Tapi kok anaknya seperti itu juga pernah ditanya sama orang yang pernah bertemu dengan beliau, juga ada videonya.
Ya katanya ya urusan dia udah dewasa. Karena kembali lagi di Indonesia kan hal yang seperti itu dianggap biasa gitu loh. Padahal menutup aurat itu kan kewajiban gitu loh. Nah, rusaknya Islam itu ketika pemuka agamanya justru membuat hal-hal yang seperti ini, membiarkan hal-hal yang seperti ini. Itu pun juga terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga seperti itu. Makanya nanti di dalam ayat kan juga sering saya sampaikan bahwa orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui perantara Nabi Daud dan Nabi Isa karena mereka tidak melarang dari perbuatan mungkar. Jadi di dalam hadis bahkan awalnya karena dia kiai, karena dia ulama, nek wong Islam menunggu kalau di Kristen atau Katolik atau agama Nasrani atau Yahudi itu kan pendeta atau biarawati atau biarawan atau yang lain sebagainya, itu awalnya juga nasihati. Pas dinasihati ngono ku ya do pekewo, tapi bar kuwi sesuk baleni neh. Bar kuwi kiyaine, lah ya wis. Akhirnya dibiarkan, dan karena membiarkan ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, silahkan nanti dibaca dalam surat Al-Maidah. Orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui perantara nabi-nabinya, Nabi Daud dan Nabi Isa. Ya karena itu tadi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang dari perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sesama mereka. Nah, di tafsirnya itu disebutkan tadi awalnya nasihati sebagai kiai, sebagai orang yang punya ilmu, itu ya nasihati. Tapi karena lah piye anakku kok misalnya. Lah piye keluargaku, lah piye koncoku. Nah, karena dia menganggap itu dekat, ya udah dibiarkan, lama-lama dilaknat oleh Allah. Semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu tidak disampaikan, maka dia juga salah. Yang melanggar syariat juga salah. Bisa dipahami sampai sini ya? Nanti dicari aja kan, ada yang tanya seperti itu. Kenapa anak jenengan nggak pakai jilbab? Silakan. Umpamanya ini manusia ini kan tidak lepas dari salah dan dosa. Seumpamanya beriringnya waktu suami istri itu istrinya selingkuh, terus dia dinasihati, terus dia betul-betul menyesal dan bertobat, itu pasti Allah akan mengampuni. Insya Allah Allah akan mengampuni. Ya syaratnya harus taubat dengan taubatan nasuha. Bukti taubatan nasuha itu memperbaiki kehidupan selanjutnya dengan banyak ibadah. Oh sudah ditanyakan. Kalau udah selingkuh, nah bagaimana? Ya udah. Kalau selingkuh kalau taubat, ya insya Allah diterima taubatnya selagi belum yugurgir, maksudnya mau sekarat atau sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, yakni hari kiamat. Kalau selagi dia taubat, setelah itu memperbaiki kehidupannya, maka insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ini nggak cuma istri kita loh ya, nggak cuma begitu pula suami sama. Begitu pula siapapun, mau dia melakukan apapun, bila mana dia taubat, menunjukkan bahwa dia itu memang hijrah. Hijrah itu pindah dari hal yang jelek kepada kebiasaan jelek kepada kebiasaan baik. Menunjukkan seperti itu, buktinya dengan memperbaiki sholatnya, memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Nah, kalau ada buktinya seperti itu, ya pantas untuk dipertahankan. Tapi jarene tobat kon sholat ya ogah, buang aja ngapain. Kaya orang yang itu ahli orang ngono jarene.
ya padha-padha mbiayai ambek mbiayai sing apik ngono lho ya. Oh, ayu lho ya jenenge wedok ya ayu. Ya gitu aja intinya ketika kita mendapati orang-orang di dekat kita melakukan kesalahan, ya tetap kita harus nasihati. Kalaupun dia belum mau, ya tetap nasihati terus. Dan kita tetap harus benci dengan kesalahan itu dan harus tetap menasihati dia. Jadi seperti itu. Nggak ada kata bosan untuk nasihati dulurku. Makanya nanti di dalam surat An-Nisa juga disebutkan harus adil. Adil itu meskipun kepada keluarganya. Keluarganya salah itu harus dihukum salah. Keluarganya melakukan maksiat maka itu tetap maksiat. Bukan terus dibiarkan. Oh, dulurku ya wis ora usah ditekni wae, enggak bisa. Makanya sering saya sampaikan juga kaitan dengan Aisyah itu Rasulullah itu pernah bersabda, kalau saja Fatimah anakku putri Muhammad melakukan mencuri maka aku yang akan motong tangannya. Harus adil seperti itu. Jadi syariat Islam itu tetap berlaku kepada siapapun meskipun kepada kerabat kita, meskipun kepada pasangan kita, anak kita. Harus adil di sini. Jadi adil itu nggak cuma kaitan dengan hukum ya, kaitan dengan ada yang benar salah atau enggak, cuma itu. Nanti kaitan dengan syariat ini dijalankan atau tidak, ya itu juga harus diperhatikan. Maksiat ditinggalkan atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Cukup, barangkali ada yang lain yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya kebalikannya saja. Kalau yang kita bicarakan ini kalau istri kita selingkuh gitu kan, bagaimana kalau istri kita itu orang soleh, orang baik, tetapi yang selingkuh itu kita gitu. Posisi istri kita gimana gitu. Kemudian yang kedua gini, ada orang-orang yang punya prinsip gak usah kawin gitu, karena dia berprinsip kita makan sate tidak perlu melihara kambingnya gitu kan. Itu kira-kira prinsip itu gimana? Sate tidak perlu melihara kambing. Ya. Bagaimana kalau sebagai perempuan ya tetap harus bersabar dan tetap nasihati. Tetap nasihati. Kita pun juga harus belajar kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Itu dia bersabar. Dia masuk surganya karena dia bersabar. Tetap nasihati hal yang baik. Bahkan salah satu penyebab Nabi Musa bisa diasuh oleh Asiyah, oleh Fir'aun sendiri, oleh istrinya Fir'aun ya karena Asiyah berpegang teguh dengan kebaikannya, karena dia wanita yang sholihah kan gitu. Makanya nanti di dalam hadis disebutkan Asiyah itu adalah ratunya ahli surga. Ya, meskipun suaminya jelas masuk neraka, dia jadi ratunya ahli surga. Jadi seperti itu ya, harus bersabar. Namanya bersabar itu bukan cuma sabar toh. Tetap harus nasihati, tetap harus berdoa yang baik untuk suaminya. Jadi seperti itu, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau keluarga? Jadi sesekali juga harus mikir, sejahat-jahat suami kita itu lebih jahat suaminya Asiyah menulung. Paham ya? Ya tetap kita harus bersabar. Kalaupun sudah tidak kuat minta cerai ya itu pilihan jenengan, boleh. Itu hak jenengan sebagai istri yang salihah misalnya, karena suaminya kur mabuk-mabukan misalnya, kur mendem nek ra mendem judi, sing kerja istrine terus di kayak ning film-film Indonesia lah ya
jaluk duwite nggo mendem meneh, nggo judi meneh, kalah meneh, nesu-nesu bojone pukuli meneh. Ya Allah ya. Seperti itu bagaimana? Kalau memang terjadi seperti itu ya yang pertama bersabar dulu, dinasihati. Kalau memang nggak bisa, udah nggak kuat, ya udah minta cerai, itu juga dipersilahkan, boleh. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi apa? Oh iya, aliran orang yang tidak mau nikah. Jadi Nabi bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa benci dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Selesai, dia bukan orang Islam. Meskipun ngaku orang Islam, gak mungkin masuk surga bersama Nabi. Apalagi dia alasannya, kalau kita pengen sate ngapain harus melihara kambing? Lah berarti jenengan arep jajan terus kan ngono. Jajan sate lho, jajan sate lho. Jadi ya itu tadi. Kalau memang dia benci dengan sunnah Nabi, dia bukan golongan Nabi, bukan orang Islam, pasti logikanya salah. Jadi seperti itu. Makanya gini, siapa itu? Bahkan saya pernah dengar Gus Miftah itu, biasanya omongannya yang lain, misu-misu. Saya pun juga pernah dengerin. Dia itu ngatain, kalau laki-laki dia hidup kok ora sholat, kok ora ngaji, nggak ada nasihat yang masuk, itu pasti hidupnya cuman pakai logika. Begitu pula perempuan, dia nggak dekat dengan Tuhannya, dia nggak mau ngaji, intinya nggak menerima nasihat dari manapun, ya pasti hidupnya pasti terjerat dengan perasaan-perasaan dan perasaannya. Makanya dua-duanya, laki ataupun perempuan, itu harus sama-sama ngaji supaya akalnya ini, logikanya ini tunduk pada syariat. Perasaannya pun juga harus sesuai dengan syariat. Makanya nanti kaitan dengan tadi, logikanya ya benar, kalau kaitan dengan sate benar. Tapi kalau kaitan dengan apa namanya, tidak mau nikah, kalau pengen gitu kan tinggal beli, ya kan jadi haram kan gitu. Nah, kalau ya podo beli betul. Tapi kalau beli sate halal nih, beli sing ngono kuwi haram ngono lho. Paham ya sampai sini? Karena tidak apple to apple contohnya, tidak sama. Namun disamakan oleh manusia. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya makanya kecuali seperti Imam Nawawi misalnya, dia meninggal umur 40 tahun dan dia nggak nikah. Kenapa kok nggak nikah? Karena hidupnya udah sibuk dengan ilmu terus. Bahkan malam hari itu jarang tidur. Bisa jadi dia sholat subuh dengan wudu sholat isya'nya, karena nggak tidur. Dia tersibukkan dengan ilmu, udah nggak mikir dunia lagi, sehingga ilmunya sampai sekarang bermanfaat. Seperti itu bukan karena dia benci dengan nikah, karena dia tersibukkan dengan ilmu. Tersibukkan dengan ilmu, hal yang bermanfaat ya silahkan. Yang penting bukan benci dengan nikahnya tadi, kan gitu. Nah, seperti itu boleh silakan. Nah faktanya kebanyakan orang nggak mau nikah tapi pengennya jajan gue mau. Naudzubillah min syarri dzalik. Padahal kalau jajan ya haram akhirnya kan gitu. Mahal mau cari apa? Oh, mahal juga kan orang ramah. Jadi luwih murah, maksiat ini bahkan rambayar ya iso. Ya iya dah. Bahkan dibayari ya iso. Saya bayari gitu. Hah? Ditraktir jajan sate ngono lho maksudnya. Ditraktir jajan sate lah, kan bisa jadi. Tapi kan naudzubillah min syarri dzalik. Intinya kita harus tahu mana halal, mana haram dulu.
Kalau itu terus digabungkan dengan analogi yang salah, itu pasti salah kaprah. Kalau itu dibiarkan, ya pasti akan melakukan maksiat lagi, maksiat terus. Makanya dalam Islam zina itu haram, kasih solusi nikah, makanya nikah. Kan gitu, nikah ya cari yang sholihah, kan gitu. Kalau sholihah nggak mungkin melakukan zina, kan gitu. Ya meskipun ya kudu ngeragati, ya iya. Ini nikah yang kudu ngeragati ya, jaduannya oke. Ya seperti itulah, mau gimana lagi? Disitulah pahalanya. Wa fi fimra'atika shadaqatun, kan gitu. Bahkan ketika kamu nyuapkan makanan kepada istrimu, kamu memberikan semua kebutuhan istrimu, itu sedekah. Nah, apalagi dia keluargamu, subhanallah, dia kamu banyak bersedekah kepada istrimu, pahalanya banyak. Itu kewajiban, kalau kita jalankan dapat pahala besar. Udah selesai. Makanya tinggal kita usaha jadi baik, cari pasangan yang baik, kita bareng jalan bareng dalam kebaikan, insya Allah semua dapat pahala, saling menguntungkan, gitu loh. Simbiosis mutualisme, kan ngono. Suaminya bekerja dapat untuk menafkahi anak istri, dapat pahala semua. Dia juga dirawat oleh istrinya, kan gitu. Saling menguntungkan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bisa dipahami? Ada yang lain perlu ditanyakan? Jadi di dalam Islam itu nggak ada alasan untuk maksiat, itu nggak ada. Kemudian ada lagi aliran sekarang lagi pasangan suami istri sah, terus orangnya ya kayaknya pejabat rapi gitu, tapi bertekad keluarga itu nggak punya anak, nggak mau punya anak gitu. Nah, jadi nikahnya itu hanya untuk sembilan saja kayaknya. Ya, itu gimana itu? Ya berarti nggak sesuai dengan fitrah. Nikah itu kan untuk pertama jaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Kedua untuk menyambung kelangsungan hidup. Nah, tadi tambah anak. Jadi seperti itu. Itu fitrahnya seperti itu. Kok nggak pengen seperti itu, berarti dia keluar dari fitrahnya, nah gitu loh. Berarti dia keluar dari fitrah. Lah selain itu, ketika kita memiliki anak kan banyak yang dapat kita keuntungan banyak kita dapatkan. Berapa banyak orang pengen punya anak tapi tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok seharusnya ada potensi punya anak, kok malah pengen gak punya anak. Istilahnya sekarang child free. Child free, jadi nggak mau punya anak, kan gitu. Itu juga dilakukan oleh artis. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya karena ya tadi dia nggak mau ribet. Nah terutama itu pasti yang gaungkan perempuannya. Kenapa? Karena dia sedang berada di karirnya. Dia nggak mau terganggu dengan hamil, nggak mau terganggu dengan menyusui, ngemong, bengi, melek-lekan, tagelem. Jadi seperti itu, itulah kesalahannya. Kalau keluar dari fitrah itu pasti salah. Jadi seperti itu. Kalau salah ya pasti tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan hadisnya Nabi justru memerintahkan untuk memperbanyak anak, kan gitu. Karena nanti di akhirat Rasulullah berbangga dengan umatnya yang banyak. Dan kok jenengan malah pengen punya anak, kan bermasalah di situ. Cara berpikir yang salah. Sehingga makanya penting buat diri kita untuk selalu belajar kajian seperti ini supaya apa? Supaya tidak ikut-ikutan hal yang salah. Karena di media sosial ya seakan enak, seakan nyerang anak ya penak, nggak mau diributkan dengan anak. Karena ya memang bisa jadi punya anak itu ya ribet. Tapi dengan ribetnya tadi kan dapat pahala. Selain itu juga didoakan. Kita meninggal ada yang doakan kita. Pernah suatu kali saya
ditanya. Ciri anak soleh itu bagaimana toh? Jawabannya jelas. Waladin solihin yad'u lahu. Ada tiga amalan yang ketika anak Adam, semua anak Adam ketika udah meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali 3 kan gitu. Pertama, sedekahun jariyah, amal jariyah, sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pondok atau yang lain sebagainya, yang amal jariyah. Kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, menyampaikan ilmu dijalankan oleh orang lain, maka dapat kiriman pahala. Ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mau doakan orang tuanya. Ya, bukti seorang anak itu salih itu adalah dia doa untuk orang tuanya. Kalau misalnya ada orang ngakunya dia orang soleh, anak soleh, kok nggak pernah doain orang tuanya, berarti dia nggak soleh. Jadi seperti itu. Bahkan kalau doanya pun kan juga sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan gitu. Ya Allah, jadikan istri dan anak kami adalah penyejuk pandangan. Maksudnya apa? Dia jadi solih-solihah, kan gitu. Mendapatkan pahala. Kita bekerja membiayai mereka, ngasih nafkah kepada mereka, itu hasilnya juga baik. Kita didik mereka dengan baik, mereka jadi baik, itu kan jadi qurrata a'yun di situ. Nah, terus manfaatnya doa gue apa nek ra pengen dianakan. Bisa dipahami di sini. Barangkali yang lain perlu disampaikan. Ya. Terakhir, media sosial itu memang terbuka lebar. Teknologi itu betul memudahkan segalanya. Tapi dengan teknologi juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Yaitu contoh-contoh yang jelek, kan gitu, tidak sesuai dengan syariat. Orang nggak mau nikah, aliran orang-orang nggak mau nikah, atau aliran orang-orang keluarga yang nggak mau pengen punya anak. Itu kan jelas contoh-contoh yang jelek. Ini kalau dikonsumsi tanpa ada ilmu, ya pasti akan diikuti oleh banyak orang. Makanya pentingnya kita belajar agama itu di sini. Bahkan media sosial, teknologi itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu, bisa saja kita tersesat. Banyak orang lebih percaya dengan media sosial dibandingkan dengan ustadznya. Tak apa-apa di media sosial, bukan berarti nggak boleh, tapi kita juga harus ngaji gitu loh. Karena kalau ngaji seperti ini, kita insya Allah akan dinaungi oleh malaikat. Nah, ini media sosial untuk naungan orang, kan pertanyaannya itu. Ya, makanya penting kita harus dekat dengan Allah, dekat, harus selalu dinasihati. Lebih-lebih laki-laki minimal Jumatan tetap harus datang. Karena makanya kenapa wajib ya, karena di sana ada nasihat yang harus didengarkan. Ya, kalau kita biasa dengerin nasihat, insya Allah tidak akan tersinggung ketika dinasihati dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.